Terima kasih Bapak Kabid Humas. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro, yang kami hormati Bapak Wakapolda, rekan-rekan Kabid Humas, Direskrim dan seluruh rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kami dari jajaran Polres Jakarta Pusat bersama Polda Metro turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Kami mencoba menjelaskan bahwasannya bermula penyiraman yang menggunakan cairan berbahaya terjadi pada tanggal 12 Februari 2026, tepatnya pukul 23.30 WIB. Dan ini kami tindak lanjuti berdasarkan laporan polisi dengan model A, temuan kepolisian, nomor LP garing A garing 222 garing 3 Romawi garing 2026 garing Satreskrim garing Restro Jakarta Pusat garing Polda Metro Jaya 26. Tepatnya pembuatan laporan polisi ini pada pukul 02.30 WIB tentang tindak pidana penganiayaan berat dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyiraman cairan berbahaya ini, yaitu Jakarta Pusat, di mana terjadi penyiraman cairan berbahaya ini terhadap 13 Maret 2026, tepatnya 13 Maret 2026. Untuk laporan informasi berawal di tanggal 13 Maret 2026, penyidik telah melengkapi administrasi penyelidikan, yaitu surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan tanggal 13 Maret 2026, rencana penyelidikan tanggal 13 Maret 2026. Ini dibuat administrasi pada dini hari dan dilanjut olah TKP tanggal 13 Maret 2026. Olah TKP berdasarkan penyelidikan secara ilmiah dilakukan terhadap dugaan peristiwa penyiraman cairan berbahaya terhadap korban AY di Jalan Salemba 1 Senen, Jakarta Pusat pada pukul 01.30 WIB yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKP Robi, di mana terlihat di sini lokasi TKP dan titik penyiraman. Barang bukti yang didapatkan di TKP yaitu yang pertama, menggunakan setelah disiram cairan berbahaya. Yang kedua, helm korban saat dilepas atau setelah dilepas akibat disiram cairan berbahaya yang diduga oleh pelaku diserahkan oleh Babin Kantipmas, yaitu Aibda Faisal kepada anggota Satreskrim. Kemudian dari penelusuran di sepanjang Jalan Salemba 1 didapat barang bukti yang diduga milik pelaku di Jalan Salemba 1 menuju RSCM. Ini bersesuaian rekaman bahwa pelaku yang mengendarai menggunakan helm tersebut. Sehingga kami mencoba membuat sket TKP berdasarkan mata arah angin utara selatan, barat dan timur. Sket ini tanpa berskala, yaitu
beberapa titik baik di poin nomor 1 posisi korban saat disiram, cairan ditemukan di permukaan jalan aspal. Yang ketiga, posisi motor korban yang diduga cairan berbahaya. Nomor 4, posisi korban saat membuka helm. Nomor 5, korban melepaskan baju atau kaos berwarna hitam pada saat pemeriksaan awal kejadian yang keenam, posisi korban saat di trotoar. Dari keterangan korban setelah korban terkena cairan yang diduga cairan berbahaya tersebut. Nomor 7, cairan berwarna merah yang diduga kuat sebagai cairan berbahaya yang menempel pada besi jembatan turut diamankan sebagai barang bukti. Nomor 8, yaitu CCTV di toko RNT Mart dan beberapa CCTV lainnya, termasuk helm berwarna hitam yang ditemukan di jembatan kecil. Selanjutnya, penyelidik melakukan pendampingan korban saat di RCM. Kita lihat ada yang berpakaian hitam, yaitu perwira siaga Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Bersamaan itu atas nama Ibda Dede Saipudin, bersamaan dengan itu juga lanjut membuat laporan model A, laporan polisi sebagai bahan dasar untuk tindak lanjut kami. Hasil koordinasi dengan pihak RCM kepada pihak RCM yang ditujukan atas korban atas nama AY tersebut, ada beberapa yang disampaikan perlukaan terhadap tubuh korban AY, antara lain luka bakar pada bagian wajah sebelah kanan hingga dada. Kemudian didapatkan luka bakar pada bagian tangan kanan dan didapatkan luka bakar pada bagian tangan kiri. Selanjutnya, penyidik telah melakukan interview terhadap saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, dan berada di sekitar TKP sebanyak 4 orang. Ini awalan dari pemilik CCTV, warga yang menolong, dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sempat di lokasi. Berikut yang juga mengenal terhadap korban. Hasil koordinasi penyidik Polres Jakarta Pusat bersama Ditreskrim Polda Metro Jaya, berdasarkan pola perjalanan korban, yaitu dugaan bahwasannya korban berangkat dari YLBHI ke SPBU Cikini, yaitu berangkat dari Jalan Borobudur menuju Jalan Proklamasi, Jalan Penataran, Jalan Penggangsaan Barat. Ada lawan arah dari Cilosari ke SPBU Cikini yang diduga perjalanan korban menuju TKP melalui Jalan Cikini Raya atau SPBU Cikini, Jalan Penggangsaan Timur masuk Jalan Pangeran Diponegoro sampai dengan Jalan Salemba 1, yaitu di TKP. Selanjutnya, penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Maret 2026 yang dipimpin oleh Wakasat Reskrim. Dari hasil keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan petunjuk lainnya, didapatkan peristiwa dugaan pasal 467 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selanjutnya, penyidik telah melengkapi administrasi penyidikan, yaitu antara lain surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, rencana penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ini yang akan dikirim kepada Kajari Jakarta Pusat dan tentu kepada korban atau pihak keluarga, serta surat perintah penyitaan tanggal 13 Maret 2026. Dari hasil surat perintah penyidikan, maka dilanjut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi.
yang tentu dilakukan pemeriksaan secara intens dan sampai saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan. Antara lain kepada buat laporan polisi maupun tim yang ada di lapangan dan 4 orang yang menjadi saksi TKP sehingga berjumlah 7 orang. Selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu LPSK RI pada tanggal 14 Maret 2026 yang bersama-sama turun ke lokasi tempat kejadian perkara. Selanjutnya penyidik melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam hal ini menindaklanjuti temuan barang bukti yang ada di TKP yaitu bermula pada tanggal 13 Maret 2026 melakukan pengiriman sampel baju dan helm milik korban ke Puslapor Bareskrim Polri untuk mendapatkan hasil menentukan senyawa kimia apa yang terkandung sehingga korban mengalami luka bakar dan baju korban yang rusak atau meleleh. Pada tanggal 14 Maret 2026 melakukan pengiriman DVR CCTV yang berada di sekitar TKP ke Puslapor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada tanggal 15 Maret 2026 melakukan pengiriman barang bukti helm yang diduga milik pelaku ke Pusiden Bareskrim Polri untuk mendapatkan sidik jari atau fingerprint dan ke Puslapor Polri untuk mendapatkan DNA yang diduga milik pelaku. Perlu kami tekankan tadi yang bulan Februari di awal itu adalah Maret. Ini kesalahan redaksional, akan kami koreksi kembali. Sekian dan terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.